bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus, pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Yang sesungguhnya membuat gaduh adalah Jokowi. Para pengganggu pemuja Jokowi ikut tanggung jawab dunia akhirnya. Kebohongan tertruk dan terancam untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat. Kenapa tidak
bahas hukuman buat Jokowi, Ofum dan Kapolda. Kasus Jokowi biar cepat selesai, rakyat saja yang mengadili, langsung seret saja. Dosa apa negara Indonesia ini kok punya pemimpin pembohong seperti itu? Seret paksa Jokowi kalau dia hingga datang ke pengadilan ini. Orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Dia lahir di bumi memang diciptakan untuk pembohong dan membohong manusia rakyat. Adili penjarakan Jokowi dan semua yang terlibat 10 tahun menipu 280 juta rakyat Indonesia, suruh Jokowi bayar utang negara karena emang dia yang bikin utang tersebut. Bukan mantan presiden yang kuat, tapi pihak penegak hukum yang tidak adil. Duitnya banyak sekali bisa bayar utang negara Jokowi dan anteknya. Menterinya termul semuanya dan aparat negara membela penguasaan dan penguasa, ya. Kapolda Metro Jaya dan jaksa harus ikut diproses. Semoga hakim tetap jujur membela kebenaran. Negara besar ditipu satu orang Jokowi. Alhamdulillah, saya sudah menjalani hidup dari Orba, tapi jujur baru satu sosok presiden dan yang bikin gaduh di negara ini. Pembohong dan pengkhianat negara namanya jak kata-kata saksi pembohong. Kapolda Metro harus wajib diaudit kinerjanya, pecat Kapolri si Singgit. Mantan Presiden ke-7 yang tidak punya tanggung jawab ternyata benar-benar pembohong. Harus diadili, orang tidak punya malu dan pengkhianat. Mengkhianat 270 juta orang se-Indonesia. Itulah Indonesia hukum, tajam bawah kalau ke atas tumpul. Polri jaksa mendukung kebohongan Jokowi, ya. Aku sudah muak dan mau muntah. Mengikuti berita ijazah palsu ini, aku sudah jijik melihat muka Jokowi dan Gibran. Kalau menurut kebenaran, polisi hakim juga ikut ditangkap. Hakim dan jaksa yang ikut membela kesalahan Jokowi juga ikut hingga punya malu. Semua melakukan menjijikan. Jujurlah, wahai para manusia, pengadilan akhirat menantimu. Ya, sekali pembohong seumur hidup, orang enggak percaya, apalagi Jokowi seringkali berbohong, dasar pembohong. Kepolisian mau mengikuti kebohongan ijazah Jokowi ini sangat berbahaya terhadap penegak hukum. Musibah bagi bangsa Konoha karena terpilihnya secara curang si Jokowi penipu menjadi persidang-sidang. Ayo Pracok, Jokowi palsu plus pejabat yang mendukung siap masuk penjara. Dunia hati pertanggungjawaban akhirat lebih pedih.
Selamatkan bangsa dan akhirat segera. Semua yang ikut menyembunyikan kebohongan, kepalsuan, kejahatan harus ikut bertanggung jawab, dipidanakan. Hukum mati saja buat gaduh Indonesia. Pembohong tetap pembohong. Jadi pejabat hasil pembohongan anaknya pun jadi pembohong. Kita rakyat Indonesia sepakat ijazah Jokowi dipastikan palsu. Biar pembohong masih dipercaya saja, apapun bangsa ini berjuang terus sampai berhasil, Pak. Jokowi menghayal punya ijazah kok mau menunjukkan di pengadilan akhirat. Mantap para perjuang, betul-betul sekiri belok kanan. Apa yang dikatakan ujungnya berkebalikan, munafikun. Kebohongan pasti akan terungkap cepat atau lambat. Harus dihukum berat orang yang tidak sesuai janji. Penjarakan dia saja, bohong negara Republik Indonesia. Aparat yang membela kebohongan segera dihukum seberat-beratnya. Memang penipu manusia, rakus kuasa, bapa sama dengan anak sama pembohong. Pejabat mengatakan buat jatuh tidak jauh dari pembohongnya Jokowi, Dodo, dan Gibran. Ya NKRI harga mati.